berdoa sekali lagi. Kami bersyukur karena Tuhan memilih kami menjadi milik-Mu, bukan untuk sementara, tetapi untuk selamanya. Satu pujian yang indah meneguhkan setiap kami, bahwa kepemilikan Tuhan atas kami bersifat kekal, bukan hanya sementara. Tuhan berkati firman-Mu, kiranya Engkau menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap jemaat Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan, kita masuk hari ini dengan keadaan kuat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Hari Kamis yang lalu saya membaca berita tentang seorang yang sangat sehat, sangat kuat, yang tahun lalu dikatakan terkena afasia, seorang aktor dari Hollywood, Bruce Willis, itu terkena penyakit yang rusak otak bagian depan dan bagian samping. Tahun lalu didiagnosa katanya afasia. Afasia itu apa yang ada di dalam pikiran ketika mau diucapkan bisa mengalami kesulitan. Itu biasa orang yang terkena stroke mengalami yang disebut afasia. Tapi sekarang dikatakan penyakit itu sudah terdiagnosis menjadi penyakit yang namanya frontotemporal, jadi bagian depan dan bagian samping. Biasa di usia 40 sampai 60-an bisa terjadi itu penyakit, dan keluarga sangat prihatin dengan keadaan seperti itu, karena semakin perilaku bisa berubah itu perilakunya, dan semakin sulit untuk mengungkapkan kalimat demi kalimat apa yang dia pikirkan. Saudara, ketika saya membaca berita itu hari Kamis yang lalu, tanggal 16 Februari diberitakan oleh keluarga, saya berpikir betapa kita manusia begitu lemah dan tidak mengetahui apa yang ada di depan. Walaupun sekarang mungkin kita kuat, kita sehat, seorang aktor laga seperti Bruce Willis yang begitu sehat, begitu kuat, bisa mengalami seperti itu. Usia 67 tahun bagi orang Amerika, 67 itu bukan usia yang lanjut, karena presidennya sendiri 70-an, 78 baru menjadi presiden. Saudara, mari kita melihat Mazmur pasal 8 dari perspektif bagaimana kita melihat diri kita, bagaimana kita melihat Tuhan, dan memberi kemuliaan kepada Tuhan. Kalau saudara membuka Mazmur pasal 8, tadi kita sudah membaca ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mazmur ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Sekarang LAI sudah mengeluarkan terjemahan baru edisi kedua setelah 50 tahun. Setelah 50 tahun menerbitkan Alkitab terjemahan baru, barulah diberikan terjemahan baru yang edisi kedua. Nanti saudara bisa memilikinya atau bisa diatur lewat pengurus kalau saudara mau membeli. Tapi saya sudah perhatikan di online juga sudah ada dengan harga 81.000. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di dalam pasal 8 ini, manusia hina sebagai makhluk mulia. Manusia ini hina, tetapi dijadikan mulia. Di dalam terjemahan judul di dalam Alkitab ESV memberi judul betapa mulianya namamu. Jadi how majestic is your name. Di dalam terjemahan ini, baik di dalam terjemahan bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa Inggris, memberikan dua perspektif, dua pandangan. Memang betul, di satu sisi manusia begitu hina dan kita seharusnya memberi kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita lihat beberapa bagian, saya merangkum dengan 4 poin penting. Di dalam ayat yang ketiga, saudara perhatikan Mazmur 8 ayat ketiga. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusui, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Perhatikan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, Tuhan
sudah meletakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Maksudnya apa ya? Kenapa pemazmur memulai dengan anak-anak dan bayi-bayi? Ada dua hal yang dapat kita perhatikan. Yang pertama, tentang kemuliaan Allah dinyatakan kepada anak-anak kecil, bayi-bayi yang tidak berdaya. Betul sekali. Bayi-bayi, anak-anak tidak mungkin bisa cari makan sendiri kalau bukan orang tua atau opa omanya memperhatikan dia. Tapi di balik semua itu, saudara, ada satu hal yang kita tidak boleh lupakan, bahwa pemeliharaan Tuhan bukan hanya kepada orang dewasa, khususnya kepada bayi-bayi yang ketika baru keluar dari rahim dilahirkan, bagaimana dia bisa bertahan dengan dunianya yang berbeda, berbeda dengan yang ada di dalam kandungan. Maka Tuhan dengan begitu ajaib memberikan yang namanya air susu ibu. Bagaimana Tuhan memproses darah menjadi air susu ibu, ASI. Ini satu keajaiban akan pemeliharaan Tuhan. Sedari kecil, kalau kita mau jujur melihat pemeliharaan Tuhan, maka tidak akan pernah habis kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dari bayi-bayi, saudara yang di rumah ada bayi, yang ada anak kecil, coba perhatikan mereka. Bagaimana Tuhan pelihara mereka, bagaimana mereka bisa bertumbuh kalau bukan Allah yang memelihara mereka. Banyak hal yang bisa terjadi dan tentunya tidak akan pernah bisa bertumbuh menjadi dewasa. Ini gambaran pertama. Ketika pemazmur berkata dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui. Bicara tentang bayi, keadaan manusia memang secara fisik lemah sejak dilahirkan. Kita perlu pemeliharaan Tuhan. Demikian yang kedua, bukan hanya bayi secara fisik, tapi bayi secara rohani. Dalam hal ini orang-orang Israel dibandingkan bangsa-bangsa di sekitarnya nggak ada apa-apanya. Israel begitu kecil dan tidak berdaya. Tetapi Tuhan dengan kuasanya, dengan pemeliharanya yang ajaib memelihara Israel. Itulah bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui. Kaitannya dengan saudara dan saya adalah Israel rohani. Kita juga dulu pernah jadi bayi-bayi rohani. Ketika kita baru dipanggil, ditemukan dari kegelapan menjadi terang, lalu Tuhan melahirbarukan kita, saudara dan saya menjadi bayi-bayi rohani. Ingatkah kita pada waktu kita baru pertama kali ke gereja, baru pertama kali kita dibaptis dan kenal Tuhan? Kemarin saya sampaikan katekisasi kepada 4 orang saudara kita yang akan dibaptis pada 9 April mendatang pada waktu Paskah. Saya katakan seharusnya pada waktu kalian dibaptis, berdoalah supaya Roh Kudus membaptis kamu juga. Bukan hanya dibaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi dibaptis dengan Roh Kudus. Itulah yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dan pada waktu dibaptis, lahir menjadi bayi rohani. Harusnya kita bersukacita, berbahagia, diterima di dalam keluarga Allah, jemaat Allah di GKRI Kelapa Gading ini menjadi orang-orang yang baru dilahirkan. Bukankah kalau kita melihat bayi, kita kunjungan, besok ada orang yang baru melahirkan, kita melihat bayi-bayi itu, hati kita senang. Bayi-bayi itu juga menampakkan, menunjukkan sukacita dia dilahirkan ke dalam dunia ini. Saudara, kalau kita ingat kebaikan Tuhan, ketika saudara dan saya menjadi orang Kristen, sampai hari ini, per hari ini 19 Februari, kalau kita renungkan kebaikan Tuhan, seharusnya kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Amin, saudara. Ketika kita ingat bagaimana Tuhan temukan kita. Dulu saya tersesat, dahulu aku hidup di dalam kegelapan, tetapi sekarang Tuhan temukan aku seperti domba yang tersesat itu. Dan kita sekarang menjadi anak Tuhan. Bagian pertama, pemazmur mau ingatkan, ada mulut bayi-bayi, ada anak-anak yang menyusui, yang Tuhan letakkan dasar kekuatan. Karena apa? Lawan-lawanmu. Lawan ini bisa bicara iblis, bisa bicara orang yang melawan, yang tidak suka dengan Tuhan, dan Tuhan bungkamkan mereka. Juga para pendendam, artinya orang-orang musuh-musuh di sekeliling kita, hendak kalau bisa menghabisi kita. Tapi Tuhan
memelihara saudara dan saya. Bukan hanya pada waktu kita dilahirkan secara fisik, tapi juga pada waktu kita dilahirkan secara rohani. Kalau kita mengingat Mazmur 8 ini, marilah kita mengingat akan kebaikan pemeliharaan Tuhan. Maka kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau bisa sampai hari ini, anak-anak kita bisa bertumbuh, saudara dan saya bisa bertumbuh sampai hari ini, semua karena pemeliharaan Tuhan. Cuma yang jadi masalah, saudara, ketika orang sudah dipelihara dan diberkati oleh Tuhan, seringkali melupakan siapa yang memelihara. Minggu lalu setelah ibadah kebaktian Youth, seorang pembicara bertanya kepada saya, "Pak, ingat gak ada satu pendeta, ada satu hamba Tuhan, dia sebutkan namanya. Dulunya khotbahnya bagus, Pak, ajarannya kembali kepada ajaran Alkitab." Saya katakan, bukan hanya kamu, saya pun kalau pergi keluar kota, saya punya kaset itu, CD-nya bisa sampai segini, saya bilang. Karena teman saya adalah seorang pengurus di dalam gereja dia. Dan saya terus perhatikan ajaran disampaikan oleh hamba Tuhan ini kembali kepada Alkitab. Namun belakangan ini, setelah jemaatnya bertambah ribuan orang sudah mulai meninggalkan ajaran yang Tuhan kehendaki. Bahkan lebih celaka lagi, mulai membanggakan dirinya sendiri. Dan ternyata betul, bukan hanya saya yang memperhatikan, orang-orang di luar pun sama. Ini menjadi peringatan buat saya, buat saudara juga. Ketika Tuhan sudah pelihara kita, ketika Tuhan sudah berkati kita, berapa banyak kita lebih bangga dengan berkat-berkat yang kita terima dibandingkan dengan Sang pemberi berkat, Tuhan sendiri yang memelihara kita. Itulah sebabnya ayat 3 tadi diingatkan, ingat pemeliharaan Tuhan. Waktu engkau dan saya jadi bayi, baik menjadi bayi yang lemah maupun bayi rohani. Itu yang pertama di ayat yang ketiga. Mari kita maju ke ayat yang kedua. Di dalam bagian ini saudara perhatikan, pemazmur mau mengaitkan tentang keadaan daripada penciptaan di Kejadian pasal 1 dan 2, tentang siapakah manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya, dengan dunia ciptaan yang lainnya. Sehingga di ayat 4 dan ayat kelima dikatakan, mari kita baca bersama-sama. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi pemazmur mengingat waktu dia melihat di malam hari ciptaan Tuhan, langit, buatan jarimu, tidak disebutkan matahari karena malam, jadi bulan dan bintang-bintang yang Tuhan tempatkan. Lalu dia ketika melihat ke atas, melihat ke dirinya sendiri, dibandingkan dengan bulan dan bintang. Lalu dia lihat diri dia sendiri, apakah manusia? What is man? Siapakah manusia? Apakah manusia? Sehingga Tuhan harus mengingatnya. Sehingga Tuhan mengingatnya, apakah anak manusia? Sehingga engkau mengindahkannya, memperhatikannya, menempatkannya dalam posisi yang mulia. Ini pertanyaan kalau saudara pergi ke satu tempat wisata, jalan-jalan kemanapun, melihat ciptaan Tuhan. Banyak orang pergi keluar untuk melihat ciptaan Tuhan, tapi waktu melihat ciptaan Tuhan yang begitu besar, yang begitu agung, begitu indah, ingatkah kita siapa yang menciptakan? Ingatkah kita dibandingkan dengan itu semua dengan diri kita? Maka saya coba cari tahu bulan itu besarnya berapa ya bulan ya? Bulan besarnya itu cuma 1/4, kurang lebih 1/4 diameter bumi atau 3.475 km. Dari berbagai sumber saya mencari tahu besarnya 3.475, Jakarta Bali kurang lebih 1.000 km. Jadi ya 3-4 kali Jakarta Bali kurang lebih seperti itu. Jika diibaratkan dengan bumi, ada seorang astronom berkata, ibaratnya saudara lihat buah anggur dibandingkan dengan biji lada. Jadi anggur itu bumi, lada itu adalah bulan. Bulan 1/4 besarnya daripada bumi.
Jaraknya bumi ke bulan 384.400 km. Jaraknya, jauhnya, tadi besarnya 3.400 menurut para ahli astronom. Dan pada waktu pertama kali pesawat sampai ke bulan perlu 3 hari. Sekarang cuma perlu 8 jam 35 menit dengan pesawat NASA yang baru New Horizon. Cuma 8 jam 35 menit. Jadi waktu pemazmur lihat bulan, saudara, ada cuaca tertentu waktu pertengahan bulan tanggal 15 gitu, cuaca cerah, kita bisa melihat bulan yang penuh. Dan bagaimana saudara memandangnya? Pemazmur ketika melihat ciptaan Tuhan, lalu dia melihat bulan, dia mengingat diri dia mencari tahu, mengingat betapa besarnya bulan ini, dan aku dibandingkan bulan gak ada apa-apanya. Lalu dia katakan, juga aku melihat bintang-bintang. Kalau saudara pergi ke tempat tertentu, cuaca cerah, dengan mata telanjang, tanpa pakai teleskop, tanpa pakai alat, kita bisa melihat kurang lebih 6.000 bintang dengan mata kita. Kalau kita mau iseng-iseng hitung, belum sampai 100 juga mungkin kita udah pusing. Yang mana tadi ya, bolak-balik itu lagi. Saya dulu waktu kecil pernah iseng hitung bintang. Saudara mungkin pernah konyol seperti saya ngitung-ngitung bintang. Ternyata para ahli bilang kalau kamu coba lihat bintang di tempat-tempat tertentu, di ketinggian tertentu, bisa hitung paling bisa sekitar 6.000. Dan saya terkejut ketika coba cari tahu berapa banyak sih bintang. Di dalam galaksi Bima Sakti tempat bumi kita berada, ini ada begitu banyak galaksi, sebanyak 10 miliar bintang terdapat. Hanya pada waktu di bumi galaksi namanya Bima Sakti itu 100 miliar bintang. Banyaknya galaksi sekitar 2 triliun. Jadi kalau pakai kalkulator ditulis 2 miliar triliun bintang, nggak bisa kalkulator kita. Palingan pakai pangkat-pangkat, 200 pangkat berapa itu? Miliar triliun. Miliar 9 triliun 12 tambahin 00. Susah sekali ya. Begitu banyak. Bahkan para ahli berkata tidak ada yang sampai hari ini astronom bisa menghitung berapa banyaknya bintang. Wah, waktu saya melihat bagaimana pemazmur melihat ciptaan Tuhan, ingat baik-baik nanti kalau saudara jalan-jalan, saudara pergi ke tempat wisata, ketika melihat ciptaan Tuhan, jangan lupa mengucap syukur, memuliakan Tuhan atas ciptaan Tuhan yang begitu agung, begitu mulia. Lalu semakin kita melihat diri kita, semakin betapa rendahnya kita. Kenapa Tuhan mengindahkan saya? Kenapa Tuhan memperhatikan saudara dan saya? Apa sebabnya? Kalau saudara bisa mempertanyakan itu seperti pemazmur mempertanyakan dirinya, hidup kita tidak akan pernah jatuh di dalam kesombongan, kebanggaan, melihat diri saya bahwa saya ini hebat, saya ini luar biasa. Tidak akan pernah, saudara. Bukan sampai di sana, tadi ciptaan, sekarang kemuliaan Tuhan bukan hanya melalui ciptaan. Ini baru cerita bulan dan bintang aja, saya ketika searching cari tahu, aduh Tuhan, saya ini gak ada apa-apanya. Lalu lihat ke diri kita, manusia ini menurut kedokteran otak saudara dan saya ini cuma beratnya 1,3 sampai 1,5 kilo. Jadi badan kita boleh 60, 70, 80, 100 kilogram. Tapi otak kita memang beda-beda satu dengan yang lain, kurang lebih cuma 2 kepalan tangan saudara. Ini 2 kepala begini, terus ada di kepala kita, ini otak kita segini aja, cuma 2 kepalan. Tadi saya sampaikan aktor tadi, ketika dia rusak di bagian depan, rusak di bagian kiri, itu mau bicara susah. Di otak tahu mau ngomong apa, tapi kata-katanya nggak bisa. Itu kan seperti orang yang kena gangguan otak karena stroke. Dia tahu, makanya orang-orang yang kena stroke ini stres, saudara. Stresnya luar biasa. Karena dia pengen bicara tapi orang pada nggak ngerti. Coba saudara bayangkan, di otak tahu saya mau makan tapi nggak bisa ngomong saya mau makan, susah banget ya. Saya ingin nasi goreng tapi nggak bisa ngomong nasi goreng, keluarnya capcay, maunya nasi goreng, kan susah saudara. Aduh, kasihan sekali orang-orang yang terkena gangguan otak, yang tadi hanya sebesar 2 kepalan tangan kita ini. Tapi heran Tuhan memberikan kemuliaan kepada manusia dengan cara apa? Walaupun bulan,
bintang begitu besar, begitu hebat, tak terhitung jumlah bintang. Tapi Tuhan tidak memberikan bulan, bintang, otoritas, kekuasaan. Tetapi kepada manusialah Tuhan memberikan kuasa, memberikan otoritas untuk menaklukkan bumi dan isinya. Perhatikan di ayat yang ke-7. Engkau membuat dia, manusia, berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah Tuhan letakkan di bawah kaki manusia. Luar biasa. Yang dengan dua kepalan ini, dengan otak kita, wah ini jumlah saraf di otak kita juga miliaran itu ya. Sulit sekali ilmu kedokteran juga cari tahu. Kalau ada satu yang korslet di otak kita, kita nggak bisa bicara, kita nggak bisa berperilaku, dan banyak kelemahan dan penyakit-penyakit yang membuat orang menjadi lumpuh. Kalau saya memperhatikan bagian ini, maka saya teringat Ayub pasal 25 ayat 6. Mari kita baca sama-sama. Ayub 25 ayat 6. Ketika Bildad diskusi dengan Ayub, lebih-lebih lagi manusia, kata Bildad, yang adalah berengak itu belatung, anak manusia yang adalah ulat. Jadi saudara dan saya manusia, orang bisa tersinggung, apa maksudnya si Bildad ini? Bildad kasih tahu Ayub, kamu dan saya ini manusia. Dia tidak bilang Ayub, tapi manusia, saudara dan saya. Engkau Ayub, aku juga, kata Bildad, sahabat Ayub. Kita ini cuma belatung, cuma ulat. Bagaimana kita bisa membanggakan diri di hadapan Allah yang begitu besar, yang berkuasa, menciptakan bulan, bintang yang tak terhitung banyaknya, juga dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, Tuhan membuat manusia hampir sama seperti Allah. Kejadian 1 ayat 26. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan seperti Allah, gambar dan rupa Allah. Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita melihat ayat ke-7, melihat Ayub pasal 25 ayat 6, siapa ya saya? Saya ini cuma ulat. Betul sekali. Pada waktu hari ke-1 setelah seorang menghembuskan nafas terakhir, hari kedua, hari ketiga, apa yang terjadi? Saudara balik lagi hari keempat, hari kelima, nggak diformalin, sudah mulai membusuk. Nggak lama kemudian muncul banyak ulat belatung. Ngeri sekali ya gambaran Bildad tentang manusia. Betapa hinanya saudara, betapa hina dan fananya saya. Maka pemazmur mengingatkan, lihat ciptaan Tuhan, lihat diri sendiri. Sehingga kalau kita melihat ini semua, melihat kuasa, anugerah, otoritas yang Tuhan berikan kepada manusia untuk mengelola dunia, dengan dua kepalan tadi, tangan sebesar dua kepalan tangan otak saudara dan saya, tak habis-habisnya kita seharusnya mengucap syukur, memberikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Namun herannya manusia seringkali sudah diberikan posisi yang begitu tinggi, tapi inginnya seperti punya sifat karakter seperti binatang. Padahal ciptaan di langit maupun binatang harus ditaklukkan, tapi manusia seringkali meniru perilaku seperti binatang. Ada orang yang rakus seperti seekor babi, ada orang yang begitu serakah seperti serigala. Makanya Tuhan Yesus katakan kepada si serigala itu Tuhan Yesus bicara kepada Herodes, katakan kepada si serigala. Lalu kepada murid-muridnya katakan, hati-hati terhadap serigala-serigala. Maksudnya orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat, yang akan mempengaruhi dan akan menerkam kamu dengan ajaran. Hati-hati dengan serigala. Manusia diibaratkan dengan babi, diibaratkan dengan serigala, dan manusia diibaratkan juga dengan binatang yang paling malas di dunia yang namanya kungkang. Istilah bahasa Inggris sloth. Kata malas disalin juga dengan slothful, binatang yang paling malas di dunia. Di dunia ada binatang paling malas namanya sloth. Dia sambil gantungan sambil bisa tidur. Heran ya. Tidurnya itu bisa satu hari 15-20 jam bergelantungan sambil tidur. Di Indonesia juga ada, di Kepulauan Riau. Terus dia buang air besar
saking malesnya bergerak bisa selama seminggu sekali aja buang air besarnya. Heran ya, ada binatang bisa seperti ini, maksudnya apa? Lalu kata slothful, jangan kau jadi malas, diambil dari binatang ini sloth. Saya baru mengerti ketika melihat slothful, malas. Oh ternyata ada binatang yang namanya sloth, kungkang ini, kukang atau kunkang gitu bahasa Indonesia. Inilah dia. Ada orang-orang yang di dalam kitab Amsal, jangan jadi seperti kunkang atau sloth ini yang begitu malas. Karena manusia diciptakan untuk bergerak, untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Kecuali saudara dan saya karena keadaan tertentu memang sakit, tidak bisa bergerak. Ini lain cerita. Tetapi manusia diciptakan begitu tinggi untuk menaklukkan, bukan hanya di atas bulan dan bintang, tapi di bawah, termasuk binatang-binatang. Bahkan pemazmur katakan, baik di udara burung-burung maupun yang di dalam lautan, di air, semuanya aku berikan otoritas kuasa untuk menguasai, menaklukkan dengan kemampuan otak yang Tuhan berikan. Inilah kemuliaan yang kedua. Tuhan nyatakan ke dalam dunia ciptaan, Tuhan nyatakan ke dalam diri saudara dan diri saya bahwa Tuhan kasih otoritas. Jangan jadi sama seperti binatang. Bukankah waktu anak-anak kita masih kecil, kita sering mengajarkan cerita-cerita fabel, itu dari pelajaran moral dari binatang, tentang kelinci, tentang kancil yang cerdas dan sebagainya. Ambil yang baik, tapi yang tidak baik itu jangan diikuti. Jangan merendahkan posisi ordo saudara menjadi seperti binatang. Yang ketiga, tadi yang kedua, kemuliaan dalam ciptaan, baik dalam alam semesta dunia ini diwakili oleh bulan dan bintang, maupun oleh diri kita ketika kita melihat betapa saya ini mulia karena Tuhan memberi anugerah, mengangkat saudara, menciptakan kita seperti Dia, supaya kita memberi kemuliaan bagi Tuhan. Itulah tema hari ini, bukan bagi diri kita. Di dalam ayat keempat sampai ayat ke-9, kalau saudara perhatikan khususnya tadi ayat ke-5, penulis daripada Ibrani mengutip Mazmur pasal 8 di ayat ke-6 dan ayat ke-8 dari Ibrani pasal 2. Di sana dikatakan bahwa manusia mempunyai tempat yang mulia tadi, hampir sama seperti Allah, diberi mahkota kemuliaan hormat, diberi kuasa atas ciptaan lainnya, termasuk menguasai semua hewan ciptaan di padang, di udara, dan yang melintasi arus lautan. Namun di Ibrani pasal 2 ayat ke-7, saudara perhatikan ayat 2 Ibrani di ayat yang ke-7, pasal 2 ayat ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Mengapa sedikit lebih rendah dari malaikat? Manusia harusnya begitu mulia karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tapi di dalam keadaan tertentu, kata penulis Ibrani, sedikit lebih rendah. Kenapa? Karena manusia, setelah manusia jatuh dalam dosa tadi, Bildad katakan manusia itu hanya ulat, belatung, rendah, harus mengalami kematian, tapi malaikat tidak mengalami kematian. Itulah sebabnya ayat Ibrani pasal 2 ayat 7 ini merujuk kepada manusia yang dibuat begitu sedikit lebih rendah karena keadaan tertentu sementara waktu. Demikian juga dengan manusia Adam kedua, yaitu Yesus Kristus. Jadi waktu bicara manusia sedikit lebih rendah, penulis Ibrani mengatakan dua hal. Pertama, manusia benar-benar manusia. Yang kedua adalah manusia yang adalah di dalam Kristus Yesus, manusia sejati. Yesus Kristus pun di dalam ayat 3 dikatakan Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, Ibrani 1 ayat 3, dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dalam firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, artinya waktu Yesus Kristus selesai menuntaskan seluruh tugas tanggung jawabnya, Dia menderita mati bagi saudara dan saya, mengadakan penyucian dosa. Itu namanya Dia mengosongkan dirinya, Filipi pasal 2. Dia membiarkan dirinya yang adalah Allah
sekarang menjadi hina, harus dibatasi oleh ruang gerak dan waktu ketika ia dilahirkan. Maka saudara kalau melihat Yesus Kristus, Tuhan saudara dan Tuhan saya, dia sedikit lebih rendah dari malaikat, maksudnya dia merendahkan dirinya menjadi manusia untuk sementara waktu. Tadi manusia harus mengalami kematian. Manusia harus mengalami kematian. Yesus Kristus pun Allah sejati harus mengalami yang namanya kematian. Itulah sebabnya setelah itu lewat, Yesus Kristus, demikian juga saudara dan saya yang percaya kepadanya, Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang tinggi. Duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ini penulis Ibrani bicara tentang satu hari ketika Yesus Kristus sudah merendahkan, dia sudah mati di atas kayu salib, maka dia memperoleh kemuliaan yang setinggi-tingginya. Apa yang saudara dan saya bisa pelajari dari bagian ini, saudara? Melalui kemuliaan yang di dalam Yesus Kristus, dimahkotai hormat dan kemuliaan, manusia seringkali harus merendah supaya seperti Yesus Kristus kita ditinggikan pada waktunya. Berapa banyak orang yang justru terbalik. Tuhan kasih begitu banyak anugerah, pemeliharaan, kesempatan, malah dia tidak pernah mau meneladani Kristus. Tapi maunya kemuliaan, tidak mau merendah, mau ambil kemuliaan, enggak bisa. Kenapa Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan dan menjadi hakim, raja, segala raja, menguasai dan seluruh kekuasaan ada di dalam tangan dia? Dia sudah merendahkan diri serendah-rendahnya, bahkan untuk sementara waktu lebih rendah dari malaikat. Mazmur 8 dengan Ibrani pasal 2 ayat 6, 7, 8 ada kolerasi, ada kaitannya. Sehingga penulis Ibrani berkata, lihat apa yang dikatakan oleh pemazmur ribuan tahun yang lalu, sekarang aku sampaikan, itulah Yesus Kristus. Yang ketika manusia gagal, Adam pertama gagal, sekarang Adam kedua, Yesus Kristus. Dia sudah merendahkan diri dan sekarang dia dimuliakan. Sekarang belum waktunya bagi saudara dan saya untuk dimuliakan. Satu saat di dalam kekekalan, ketika kita mencucurkan air mata, melayani Tuhan, mengiring Tuhan dengan kesetiaan, Tuhan berjanji, kemuliaan yang Yesus Kristus peroleh bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi semua orang-orang yang setia menjadi pengikut, yang meneladani Kristus, mencucurkan air mata, akan pulang dengan sorak-sorai. Kemuliaan, mahkota akan diberikan kepada orang-orang yang percaya. Walaupun kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, ketika orang-orang percaya menerima mahkota itu, diberikan kemuliaan, maka orang-orang itu tahu siapa dirinya, maka melemparkan mahkota itu kembali kepada Yesus Kristus. Kapan itu terjadi? Bukan sekarang, satu hari di dalam kekekalan. Ini yang Tuhan janjikan, kemuliaan yang ada di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir, mari kita perhatikan ayat pertama diakhiri dengan ayat yang terakhir, khususnya di dalam bahasa Indonesia ayat 2 dan ayat 10. Ya Tuhan, ya Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Ayat kedua dan ayat 10 sama-sama mengucapkan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Ketika saudara dan saya membaca pertolongan Tuhan kepada Raja Hizkia, beberapa waktu yang lalu kita membaca dalam baca Alkitab teratur, sedang diserang oleh Raja Asyur yang namanya Sanherib. Kita membaca bagaimana Tuhan tidak membiarkan namanya dihina. Tuhan itu tidak membiarkan namanya dihina. Kemuliaannya diberikan kepada patung atau kepada ilah lain, tidak. Saudara jangan berpikir Tuhan membiarkan dirinya dihina dan lalu dilecehkan, tidak. Dalam waktu-waktu tertentu Tuhan izinkan, tapi waktu ketika Dia mau bertindak, Dia akan bertindak seperti apa yang Dia kehendaki.
Ini setelah vonis FS dan PC beberapa waktu yang lalu. Banyak komentar-komentar di berbagai media massa tentang hakim punya kedaulatan. Banyak kritikan tentang motif tidak diuraikan di dalam amar putusan hakim dan sebagainya. Kemarin saya masih mendengar di salah satu siaran TV swasta bagaimana seorang mantan hakim dari Jakarta Selatan mengungkapkan bagian itu. Tapi dia katakan hakim punya hak yang dimiliki oleh seorang hakim. Bayangkan saudara, seorang hakim di dalam dunia ini saja punya kedaulatan yang begitu besar untuk menentukan siapa yang bersalah tanpa harus mengikuti tuntutan daripada jaksa. Apalagi hakim di atas segala hakim. God the judge, Allah sang hakim. Dia akan memutuskan, dia akan mengadili saudara, mengadili saya berdasarkan bijaksana keadilan. Apakah saudara dan saya memberi kemuliaan kepada Tuhan atau kita ambil kemuliaan buat diri kita sendiri? Yesaya pasal 37 ayat 28 sampai 29 bicara tentang ketika namanya dihina oleh Raja Asyur Sanherib. Padahal jelas-jelas Tuhan kasih tahu bahwa Asyur, Babel dan semua kerajaan yang bisa menguasai Israel. Kalau bukan aku yang kasih kamu kesempatan kuasa, enggak mungkin Israel bisa engkau taklukkan, itu sudah jelas. Tapi ketika mereka sekarang sudah mulai menguasai, mereka mulai menghina Allah yang mulia. Saudara perhatikan apa yang disampaikan. Aku tahu, ini Tuhan yang bicara. Aku tahu, jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Ada orang-orang tertentu ngamuk sama Tuhan. Kota-kota keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku. Ini batu kelikir, taruhnya di hidung, kekangku pada bibirmu. Aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Kesombongan Raja Sanherib, Raja Asyur, dibalas oleh Tuhan. Dia dibunuh ketika dia pergi ke kuil tempat dia sembahyang kepada patung berhalanya. Anak-anaknya datang bunuh dia. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang sulit, sama sekali tidak ada yang sulit. Kalau Tuhan mau gerakan si A, bunuh si B, hajar si C, si D, direndahkan, tidak ada kesulitan sama sekali. Itulah sebabnya Roma 11 ayat 36 katakan, mari kita baca ayat yang sangat terkenal, yang sangat indah ini. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Waktu Paulus katakan kepada orang-orang di Roma, orang Kristen, ingat baik-baik, segala sesuatu apa saja itu. Jangankan hanya berkat kekayaan yang sementara, segala sesuatu, kemuliaan, pencapaian, semuanya adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Betapa mengerikan kalau kita balik ayat ini, sebab segala sesuatu adalah dari saya, oleh saya, dan kepada saya. Bagi sayalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat ini seringkali tanpa sadar, begitu banyak manusia ketika sudah diangkat oleh Tuhan, diberikan begitu banyak anugerah, akhirnya bisa menjadi terbalik, dari saya, oleh saya, dan kepada saya. Salah satu contohnya adalah Raja Babel yang terkenal. Daniel pasal 4 ayat 30. Raja Nebukadnezar. 12 bulan sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, Tuhan sudah kasih tahu Daniel, Nabi Daniel, kamu pergi kepada Raja Nebukadnezar, kasih tahu dia, Raja Babel, kalau kamu bisa menaklukkan, menawan Israel 70 tahun karena aku, kata Tuhan. Kalau kamu tetap membanggakan diri, nanti Tuhan akan hukum kamu. Sudah dikasih penglihatan, cuma tahan 12 bulan saudara, 1 tahun, enggak tahan lebih dari 1 tahun. Ada orang-orang tahan untuk tetap rendah hati, tetap belajar sabar, tetap belajar takut sama Tuhan cuma 12 bulan, waktu yang singkat. Tapi setelah 12 bulan berlalu, Daniel mencatat di ayat 30, bukankah itu Babel yang besar itu,
yang dengan kekuatanku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Heran ya, waktu ditegur sama Daniel, dia iya, Daniel, oke, baik, saya akan berikan kemuliaan kepada Tuhan. Cuma tahan 12 bulan. Setelah 12 bulan, maka dia katakan, ini Babel yang besar oleh kekuatan kuasaku untuk, ini dia, kemuliaan dan kebesaranku. Bukan lagi untuk kemuliaan dan kebesaran Allah Daniel, sekarang untuk kebesaran kemuliaanku. Aduh. Saya waktu baca ini betul ya, tahannya cuma 12 bulan. Manusia, kecenderungan saudara dan saya memang maunya meninggikan diri. Makanya kita mesti belajar supaya Tuhan ajar kita tiap-tiap hari supaya kita jangan mengambil kemuliaan, jangan mengambil kebesaran, puji-pujian bagi diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena nanti yang menghukum saudara dan saya bukan yang lain, tapi Allah sendiri, yang kepadanya lah seperti tema hari ini, yang selayaknya terima kemuliaan, bukan saya, bukan saudara. Sehingga pada waktu Nebukadnezar baru belum selesai kalimatnya, di kalimat-kalimat terakhir Daniel berkata, terjadilah seperti apa yang aku katakan kepadamu. Kamu akan dihalau dari istana, kamu akan makan rumput, rambutmu akan panjang seperti burung Raja Wali, kukumu juga akan panjang seperti kuku burung, karena 7 tahun kamu akan hidup di luar istana. Kamu akan seperti binatang. Aduh saudara, dari begitu mulia seperti Allah, sekarang direndahkan menjadi seperti binatang. Kenapa? Mengambil kemuliaan yang seharusnya milik Tuhan. Betapa takutnya saya khotbah bagian ini. Sampai semalam masih memikirkan bagaimana menyampaikan tema Mazmur pasal 8. Supaya saudara dan saya dan siapapun yang mendengar Mazmur pasal 8, saya searching di YouTube, adakah orang yang khotbah Mazmur pasal 8 yang begitu bisa memberikan gambaran yang utuh tentang bagian ini. Hanya ada beberapa teks yang kalau kita memperhatikan Mazmur 8 ini termasuk kalau di dalam istilah teologi itu namanya struktur kiastik. Kiastik itu artinya atas, bawah, mirip, nanti yang tengah-tengahnya itu yang paling utama. Yang paling penting, yang paling utamanya itu ada di tengah-tengah. Dalam puisi Ibrani, itulah di ayat yang kelima. What is man? Siapakah manusia? Pemazmur mau ingatkan, waktu saudara melihat Tuhan, ingat diri kita masing-masing. Siapa saya? What is man? Apakah manusia? Kita tidak lebih tadi seperti Bildad, hanya berengah, belatung, ulat, hina, begitu lemah. Mari memberikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa, mengucap syukur, memberikan segala kemuliaan hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang layak menerima itu semua. Dia yang sudah memikul salib, menanggung hina, merendahkan diri, mengosongkan diri, memberikan kepada saudara dan saya kemuliaan dengan cucuran darah pengorbanan di atas kayu salib, sehingga dia layak menerima kemuliaan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Di tengah-tengah pergumulan kami memahami begitu berlimpahnya firman Tuhan, semakin kami melihat betapa hinanya kami. Kalau kami masih bisa bangun, masih bisa berpikir, masih bisa berbicara seperti apa yang kami pikirkan, berpikir seperti apa yang kami rasa, yang kami imani, melakukan seperti apa yang kami pikirkan, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kiranya kami semakin diingatkan memberikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Tuhan ajar kami dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, apakah melalui persoalan, melalui problem, melalui penyakit, melalui masalah dan banyak hal. Tuhan ajar kami bahwa memang kemuliaan adalah milik Engkau, bukan milik kami. Terima kasih buat firman-Mu. Ajar hamba-Mu, ajar jemaat-Mu, ajar setiap kami tahu diri kami, memberikan hanya kemuliaan
kepadamu saja. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita membacakan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan jemaatnya.